Pemirsa, sejumlah pejabat Pemda Provinsi Bengkulu, adik Gubernur Bengkulu dan pihak swasta lainnya diperiksa penyidik KPK di Aula Polda Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus lelang proyek Provinsi Bengkulu. Pemeriksaan penyidik KPK di Aula Polda Bengkulu mendapat pengawalan ketat petugas bersenjata. Pemeriksaan dilakukan Kamis kemarin terhadap 20 orang, diantaranya pejabat Pemda Provinsi Bengkulu, pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adik ipar Gubernur Bengkulu dan juga ajudan Riko Diansari, pengusaha yang menjadi perantara suap. Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol Herman mengatakan pemeriksaan terhadap para saksi ini akan dilakukan bertahap beberapa hari ke depan dengan mendatangkan pejabat dan juga pihak swasta. Salah seorang saksi yang diperiksa, Haris, ajudan pengusaha perantara suap, tidak memberikan pernyataan saat keluar dari ruang pemeriksaan. Selain itu, penyidik KPK juga kembali mendatangi kediaman pribadi Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti di Jalan Hibrida Raya, Kelurahan Sidomulyo, memeriksa sejumlah pihak yang mengetahui saat suap dilakukan hari Selasa 20 Juni lalu. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti ditetapkan tersangka suap bersama 3 orang lainnya, yakni Lili Matriani Madari, istri Gubernur Riko Diansari, pengusaha, dan Joni Wijaya, Direktur PT Statika Mitra Sarana. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyerukan agar masyarakat Indonesia dan dunia menghindari diskriminasi serta segregasi keagamaan. Sebab saat ini dunia menghadapi masalah besar terkait toleransi. Ia juga memuji Indonesia yang dinilainya menjunjung tinggi toleransi dengan beragam suku dan agama yang ada di negara ini. Penghargaan Presiden ke-44 Amerika Serikat itu juga mengusik batin kita, apalagi belakangan praktik intoleransi kian marak di keseharian masyarakat. Padahal bangsa ini dibangun di atas perbedaan. Lalu sudah cukupkah upaya kita untuk menjaga nilai-nilai toleransi dan persatuan? Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjaga keutuhan bangsa dari ancaman intoleransi dan diskriminasi? Pantai Talk hari ini bersama saya Valerina Daniel akan membahasnya bersama para narasumber yang telah hadir di studio kami, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Suzy Sri Suparin S. Sudarman, dan Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Network Global, Dino Patijala dari Kantor Indonesian Diaspora Network di Sudirman, Jakarta Selatan. Serta nanti akan bergabung bersama kami lewat sambungan telepon, yaitu Ketua PBNU Robikin M. Has. Saya sapa dulu Ibu Suzy di studio. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam, terima kasih atas undangannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini Ibu. Dan juga saya menyapa Pak Dino di Sudirman. Selamat malam Pak Dino. Selamat malam Valerina. Iya, Pak Dino, ini sebagai penggagas dan juga mungkin yang penyelenggara Kongres Diaspora Indonesia, apa menurut Anda inti dari pesan yang disampaikan oleh Obama dalam pidatonya kemarin? Presiden Barack Obama kemarin dalam pidato yang menyentuh berbagai hal, tapi yang menurut saya perlu dicatat adalah pandangannya mengenai globalisasi, mengenai juga pluralisme ya, dan toleransi. Dan mengenai globalisasi, beliau mengingatkan bahwa di negara barat pun anak-anak muda yang dulu sukses mengembrace globalisasi, tapi kemudian mengalami masalah gitu. Jadi beliau mengingatkan di Indonesia dan di negara-negara Asia yang lagi relatif sukses, agar jangan take for granted gitu. Sekarang kita lagi bagus nasibnya ya, pertumbuhan lumayan tinggi dibanding negara-negara barat, tapi jangan lupa melakukan hal-hal yang penting dilakukan agar 20 tahun ke depan kita tidak menjadi pihak yang kalah, tapi tetap menjadi pihak yang menang dalam menghadapi globalisasi.
Baik, ini kalau kita bisa bilang Obama kali ini ibaratnya mudik ke Indonesia karena memang pernah tinggal di Indonesia. Nah, dari pesan-pesan Obama tersebut apakah disampaikan karena memang pernah mengalami di Indonesia atau memang ia memandang Indonesia sebagai negara yang mungkin bisa menjadi satu komponen yang kuat di dunia karena memiliki jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia? Saya kira dua-duanya. Pertama, Obama merasa mempunyai suatu kaitan emosional dan juga intelektual dengan Indonesianya. Mengapa? Karena dia pernah tinggal di Indonesia dan ibunya juga banyak melakukan penelitian mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia. Jadi dia ada pengalaman lapangan tuh dan perasaan lapangan terhadap Indonesia. Tapi juga di lain pihak Indonesia memang menjadi suatu negara yang dalam panggung internasional dipandang menjadi teladan gitu. Kebinekaan kita, ya, cara kita menjaga persatuan, bagaimana demokrasi dan keterbukaan itu bisa terus berjalan berdampingan, dan juga demokrasi dan Islam. Ya. Jadi saya kira dalam pidatonya Obama itu beliau menyampaikan bahwa dunia itu sebenarnya kagum sama Indonesia, dan jadi Indonesia itu harus menjaga ketauladanan kita di mata dunia internasional gitu. Saya kira itu yang dengan sangat apik digambarkan oleh beliau dalam mengingatkan baik pemerintah maupun rakyat kita untuk menjaga keindonesiaan kita. Baik, saya ke Ibu Suzy di studio. Ibu Suzy, kalau Anda sebagai pengamat internasional melihatnya, apakah kehadiran Obama di Kongres Diaspora Indonesia kemarin itu memang memberikan satu nilai tambah buat posisi Indonesia di mata internasional dalam kaitannya dengan toleransi? Pertama, dia datang dengan pesan yang sangat tepat, strategis sifatnya, karena kita baru mengalami intoleransi yang sangat kuat pada masa pilkada. Dengan demikian ada orang yang sangat dikagumi untuk didengar oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran yang baik dan akhirnya orang asing tidak terlalu takut karena sudah disuarakan oleh seorang mantan presiden. Kalau saya lihatnya di situ. Seperti pertanyaan saya sebelumnya, ini antusiasme masyarakat terhadap pidato Obama karena memang dia pernah tinggal di Indonesia, atau memang karena memang dia suatu figur yang memang memiliki suara yang vokal dan didengar oleh dunia? Dia orang yang karismatik dan dia orang liberal yang memang mendukung multikulturalisme yang sebetulnya hampir nyaris terinjak-injak pada saat baru saja. Jadi saya kira tepat kedatangannya dan tepat untuk menganjurkan sesuatu itu agar tidak terulang kembali hingga nanti menjadi bahaya dalam pemilu 2019. Sebegitu beratkah kondisi kita saat ini sehingga akhirnya seorang Obama kemudian bisa menjadi semacam penghimbau kepada kita masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga toleransi? Ada balance-nya dari tokoh, tapi secara ilmu kita bisa melihat hal ini secara sosiologis atau secara komunikatif. Kalau Anda mengikuti Manuel Castell, dia menyatakan bahwa sebetulnya global communicative capitalism itu menghilangkan historical subject. Jadi orang kehilangan sense of belonging. Sense of belonging ini yang menghasilkan apa yang disebut sebagai dasar untuk totalitarianism. Kalau Anda baca Hannah Arendt, Anda akan lihat bahwa dia bilang ada orang isolated atau alienated yang tidak mempunyai sense of belongingness dan tidak berpikir, or unthinking atau thoughtlessness, yang akhirnya menjadi dasar untuk sebuah totalitarianism muncul. Dan malah The New Republic, majalah di Amerika Serikat, menyebutkan Trump menghimbau dan memobilisasi the forgotten American. The forgotten American ini yang alienated, yang isolated, yang merasa dehumanize. Dehumanisasi manusia memudahkan orang mendehumanisasi orang lain. Sehingga kalau secara sosiologis ini indikasi yang sangat rentan ya untuk bangsa kita, karena dehumanisasi itu bisa terjadi karena orang-orang yang mendehumanisasi orang lain itu merasa dirinya juga
kehilangan kemanusiaan. Baik, saya ke Pak Dino kembali. Pak Dino, kalau menurut Anda sebenarnya ketika pidato kemarin sempatkah ada semacam briefing begitu kepada Presiden Obama sehingga akhirnya ketika pidato mengeluarkan pesan-pesan yang menyerukan toleransi ataupun mendukung Indonesia dengan keberagamannya? Kalau briefing sih enggak, tapi yang ada adalah tech talk ya antara saya dan tim Obama mengenai apa yang kira-kira terbaik untuk kita bahas dan apa yang kira-kira ingin didengar oleh rakyat Indonesia. Dan kelihatan sekali bahwa pesan disampaikan oleh Presiden Barack Obama itu benar-benar thoughtful, dipikirkan dengan cukup matang gitu ya. Jadi bukan asal pidato saja, tapi benar-benar pertama menyentuh hal yang perlu diketahui di Indonesia, tapi juga menyentuh isu-isu global mengenai lingkungan hidup, mengenai perubahan iklim, mengenai inequity, mengenai kemiskinan, mengenai konflik, radikalisme dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ini adalah salah satu event yang paling menarik atau paling penting di Indonesia untuk tahun ini nih, karena message yang disampaikan dan siapa yang hadir di sana juga. Ini mungkin juga sama dengan kondisi di Amerika saat ini ya, sehingga akhirnya dalam pidatonya yang kemarin saya juga dengar ada pesan-pesan juga terhadap pemerintahan Trump. Apakah ini juga menjadi pesan yang mungkin senada dengan keberadaan negara kita saat ini, kondisinya terkait dengan toleransi, Pak Dino? Kalau dari Presiden Obama sendiri, saya melihat adanya upaya yang kuat ya untuk tidak kelihatan mengkritik Trump gitu, karena memang waktu dia lengser, dia menyatakan dia akan tentu jadi pembicara di berbagai forum, tapi akan hati-hati sekali untuk tidak terlalu mengkritik Trump. Dan dia mengatakan itu karena waktu Barack Obama menjadi presiden, dia juga tidak diganggu oleh Presiden Bush ya, dan dia menyatakan sangat terbantu oleh itu gitu. Right. Tapi memang isu-isu yang disampaikannya itu lebih kepada level global ya, yang isu-isu yang dirasakannya itu benar-benar penting bagi situasi dan kondisi dunia sekarang ini gitu. Apakah dia terpancing atau tertarik pada isu-isu yang ada di Indonesia belakangan ini, misalnya masalah aksi intoleransi dan lain sebagainya. Saya yakin beliau telah di briefing oleh timnya sebelum datang mengenai kondisi politik di Indonesia, dan saya yakin juga apa yang disampaikan beliau juga mempertimbangkan perkembangan terakhir dan apa yang ingin beliau sampaikan mengenai apa yang terbaik bagi Indonesia untuk ke depan. Baik, kita harus jeda sejenak, tapi mungkin nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai sebenarnya tantangan apa yang harus dihadapi oleh Indonesia terkait dengan kondisi saat ini, terkait dengan toleransi di dunia, dengan keberagaman yang kita miliki di Indonesia. Kami akan kembali saja berikut ini, pemirsa.